Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi zil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait, wabil khusus kepada para panitia, ketua panitia, wabil khusus kepada para aparat pemerintah, RT, RW, lurah, dan juga wabil khusus kepada seluruh pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar. Nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar bukan harta, saudara-saudara. Nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar bukan jabatan, saudara-saudara. Nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar bukan pangkat, saudara-saudara. Tetapi nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu wajib bagi kita sebagai umat Sayyidina Muhammad untuk bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Bushiri, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur adanya Muhammad, Muhammad bergembira akan adanya Nabi Muhammad, fardun wajib alal umami, untuk umat Sayyidina Muhammad. Bahkan dijelaskan, saudara-saudara, tentang keagungan Nabi Muhammad. Yang pertama kali Allah ciptakan itu bukan arasy. Yang pertama kali Allah ciptakan itu bukan akhirat, bukan dunia. Awwalu khalaqallahu qablal asya nurun nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum adanya segala sesuatu itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan di dalam satu riwayat bahwasanya 60.000 tahun sebelum Allah menciptakan malaikat, 60.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia dan akhirat, 60.000 tahun sebelum Allah menciptakan arsy, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Kemudian Allah menciptakan arsy dari nur Nabi Muhammad. Allah menciptakan para malaikat dari nur Nabi Muhammad. Allah menciptakan surga dari nur Nabi Muhammad. Allah menciptakan nur para nabi, nur para rasul, nur umat Nabi Muhammad dari nur Nabi Muhammad. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya Allah ciptakan dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling mulia, kalian adalah umat yang paling baik dari umat-umat yang lain yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kita umat yang paling baik, kita umat yang paling beruntung. Bahkan para nabi dan para rasul iri akan kita, saudara-saudara. Nabi Musa kalamullah, Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Suatu hari Nabi Musa berada di Bukit Tursi dan Nabi Musa berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihat nurmu ya Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wujudmu ya Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wujudmu ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai Musa, engkau akan binasa wahai Musa. Engkau tidak akan sanggup wahai Musa. Sesungguhnya di antara diriku dan di antara hamba-hambaku tertutup dengan 70.000 hijab. Dan 70.000 hijabku ini tidak akan pernah aku bukakan untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan kecuali untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi Musa ketika mendengar firman Allah? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Nabi Muhammad ya Allah. Maka jadikanlah aku bagian dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tanpa kita minta, tanpa kita berdoa, tanpa kita istikharah, telah Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara-saudara. Bahkan Allah lipat gandakan amal ibadahnya kita.
Dijelaskan di hadis qudsi bahwasanya ketika Allah menciptakan kolam ini pulpen yang berada di Laul Mahfud. Kolam ini adalah pulpen yang menulis Al-Quran, yang menulis seluruh kitab-kitab suci. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan kolam, Allah berfirman kepada kolam, ya kolam, uktub bismillahirrahmanirrahim. Wahai kolam, tulislah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kolam menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, memakan waktu 700.000 tahun, saudara-saudara. Nah, ketika kolam selesai menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim selama 700.000 tahun, kemudian Allah berfirman kepada kolam, wahai kolam, memakan waktu 700.000 tahun untuk menulis 3 nama yang paling aku agungkan, yaitu lafaz Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Barang siapa dari umat Nabi Muhammad yang membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka aku tulis bagi dia 700.000 tahun amal ibadah. Alhamdulillah. Kira-kira mulia tidak jadi umat Nabi Muhammad? Kira-kira mulia tidak jadi umat Nabi Muhammad? Mulia, saudara-saudara. Dan kita menjadi umat yang paling mulia karena kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Sayyidina Muhammad. Salah satunya apabila kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad, maka kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Apabila kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad, maka kita akan dibenci oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad benci terhadap kita, maka Allah benci terhadap kita. Jikalau Allah benci terhadap kita, maka Allah tidak ridho terhadap kita. Jika Allah tidak ridho, maka Allah masukkan kita ke neraka jahanam, ya Allah, na'udzubillah min. Maka daripada itu cintai ahlul bait, cintai para habaib. Dengan kita mencintai ahlul bait, kita mencintai para habaib, zuriyah Nabi, keturunan Nabi, maka Nabi akan cinta sama kita. Nabi akan cinta kepada kita. Kalau kita benci para habaib, kita benci para ahlul bait, kita benci zuriyah Nabi, maka Nabi akan benci terhadap kita. Bahkan Nabi bersabda di dalam satu hadis, hum itsrati khuliqu min tinati fawailun lil mukazzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Mereka para habaib, mereka para ahlul bait, mereka diciptakan dari tanahku, mereka adalah anak cucuku, maka sungguh celaka bagi orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai para ahlul bait, yang mencintai para habaib, maka Allah cinta terhadap mereka. Barang siapa yang benci kepada para ahlul bait, benci kepada para habaib, abghadahullah, maka Allah murka terhadapnya. Jika Allah sudah murka, saudara, Allah turunin bencana. Betul. Kemarin ada habaib yang dikriminalisasi, guru kita Habibana Bahar. Akhirnya Allah nggak buta, Allah nggak tuli, Allah turunin bala, Allah turunin bencana. Bahkan Allah turunin tsunami, saudara-saudara. Allah turunin tsunami di Selat Sunda. Dan tsunaminya aneh, nggak ada gempa. Tsunaminya aneh, nggak ada hujan, nggak ada gempa, tiba-tiba langsung diturunin tsunami. Emang yang maksiat elu, yang mabok elu, yang zina elu, yang benci habaib elu, yang kriminalisasi para habaib elu. Allah murka, Allah turunin tsunami, yang mati bukan elu doang, monyet, betul. Maka daripada itu jangan sampai kita benci para habaib, jangan sampai kita benci zuriyah Nabi. Kalau kita benci kepada para habaib, maka telah dijamin Nabi benci terhadap kita. Kalau Nabi benci terhadap kita, maka Allah juga benci terhadap kita. Kalau Allah udah benci, Allah murka, Allah turunin bencana, semua muanya kena. Yang alim kena, yang alim kena, yang ahli ibadah kena, yang ahli maksiat kena, yang ahli zina kena, yang ahli maksiat, semua muanya kena, saudara-saudara. Maka daripada itu, kira-kira wajib tidak basmi orang yang mengkriminalisasi para habaib? Wajib dibasmi. Jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita kalah. Jadi kalau ada polisi, mereka senang sama habaib, senang sama zuriyah Nabi, itu namanya polisi. Tapi kalau ada polisi yang kriminalisasi para habaib, itu bukan polisi, tapi namanya polusi. Betul? Betul? Takbir. Maka daripada itu jangan sampai kita benci kepada para habaib. Bahkan di Banten ada juga orang ngaku ulama,
Abuya al-Muhtaddi, diganti Abuya al-Murtaddi. Dia bilang kalau habaib ulama itu pewaris para nabi. Habaib itu bukan pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu hanya ulama. Habaib bukan pewaris para nabi. Akhirnya apa? Allah turun bencana tsunami di Banten, keok dia saudara-saudara. Keok dia. Maka daripada itu, semua ilmu itu berdasar dari Nabi Muhammad. Dan sedangkan Nabi Muhammad diturunkan seluruh ilmunya Nabi Muhammad kepada Imam Ali karamallahu wajha. Dan Imam Ali karamallahu wajha diturunkan seluruh ilmu-ilmunya kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu ini udah kacau ini negara. Kacau. Bahkan busuk Mawati. Busuk Mawati. Dia udah jelas-jelas menghina syariat Islam. Menjelas-jelas menghina syariat Islam, menghina azan, menghina orang yang pakai cadar, yang menghina orang pakai kerudung. Itu udah jelas-jelas menghina syariat Islam. Tapi mana hukum zaman sekarang? Hukumnya apa? Hanya jadi tersangka tapi tidak ditangkap. Itu kira-kira adil tidak? Tidak ada keadilan. Yang kedua, Abu Janda. Nih si Abu Janda bangsat dia nih. Dia sampai-sampai dia bilang bendera la ilaha illallah itu bendera teroris. Kacau tidak? Kacau tidak? Sudah jelas dia menistakan syariat Islam. Tapi yang terjadi apa di negara ini? Yang terjadi apa? Para penista agama malah dibela. Nauzubillah min. Lawan tidak? Lawan tidak? Lawan tidak? Takbir. Maka daripada itu kita bingung jadinya. Giliran para habaib, giliran para ulama langsung dijadiin tersangka, langsung dijeblosin sama dia, langsung dijeblosin, langsung dimasukin penjara. Giliran orang-orangnya dia yang menghina agama, yang menghina syariat Islam dielus-elus sama dia. Nggak ada keadilan sama sekali. Yang namanya hukum itu wajib tajam di bawah, tajam di atas, betul. Yang namanya hukum wajib tajam di bawah, tajam di atas, betul. Kalau cuma tajam di bawah, di atas enggak tajam, itu bukan hukum namanya, betul. Maka daripada itu, kalau seandainya mereka rezim-rezim yang zalim tidak mau menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, maka kita sebagai umat Islam akan menegakkan hukum syariat Islam dengan seadil-adilnya, betul. Siap untuk menegakkan hukum syariat Islam. Maka daripada itu jangan diingkari syariat Islam, jangan sampai diingkari. Bahkan banyak dari ulama-ulama su, ulama-ulama su malah dibelain sama dia. Ulama-ulama su dibelain sama rezim-rezim bangsat, sama rezim zalim demi kezaliman. Ulama-ulama su, ulama-ulama bejat, ulama-ulama penjilat dibelain sama dia. Kemarin ada ulama yang bikin fatwa bahwasanya Natal itu diharamkan untuk seluruh umat Islam. Yang bikin fatwa dia, yang ngucap dia, tapi akhirnya apa? Kena sogok, kena ansop, imanuhum fi ansofihim. Akhirnya dia ngucap, kami dari umat Kristiani mengucapkan bla bla. Padahal yang bikin fatwa dia, yang mengharamkan Natal dia, yang bikin fatwa dia, yang ngelanggar dia, yang ngucap dia. Kacau tidak? Kacau apa kacau? Ini bejat apa bangsat? Bejat namanya saudara-saudara. Bahkan di Al-Quran Allah berfirman, famasaluhu kamasalil kalbi intahmi alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Maka perumpamaan mereka ulama-ulama su, ulama-ulama penjilat pemerintah, perumpamaan mereka seperti anjing kata Allah. Intahmi alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Apabila kamu dekatin dia tetap akan menjulurkan lidah, apabila kamu jauhin tetap juga dia akan menjulurkan lidah. Bahkan Allah mentegaskan di dalam Al-Quran, sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ulama-ulama yang sesat. Kenapa? Karena telah dikatakan oleh Nabi, yang paling Nabi takuti kelak di akhir zaman itu bukan Dajjal, saudara-saudara. Bahkan Nabi pernah berkata, nanti yang aku takuti ada yang lebih aku takutin daripada Dajjal, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Mereka adalah ulama-ulama su. Mereka lebih ditakutin. Kenapa? Karena ditakutkan mereka mengikuti umat, maka umat ikut sesat sebagaimana sesatnya ulama-ulama su. Lebih ditakutin sama Dajjal. Kalau Dajjal gentle dia. Kalau Dajjal gentle mau nyesatin umat, Dajjal nggak pakai peci.
Mau nyesatin umat, Dajjal nggak pakai sorban. Mau nyesatin umat, Dajjal nggak pakai sarung. Mau nyesatin umat, Dajjal nggak bawa dalil. Tapi ulama-ulama mau nyesatin umat, dia pakai sarung, dia pakai peci. Yang haram dibilang halal, dia bawa dalilnya. Yang halal dibilang haram, dia bawa dalilnya. Untuk apa? Untuk perut-perutnya masing-masing. Nauzubillah min. Nauzubillah min zalik. Ini kira-kira ulama begini benar apa tidak? Kacau ini, sangat kacau. Tidak boleh diikutin, haram untuk mengikuti ulama-ulama penjilat pemerintah. Ini kenapa? Karena udah kelihatan dari fatwanya. Pertama dia memfatwakan haram, habis itu diingkarin sama dia. Tidak boleh, yang namanya haram itu tetap haram, dan yang halal itu adalah halal. Tidak boleh yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Wala talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukkan di antara yang halal dan yang batil, di antara yang hak dengan yang batil, dan kalian jangan sampai kalian menyembunyikan yang hak sedangkan kalian tahu itu adalah perkara yang hak. Tidak boleh saudara-saudara, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak boleh yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Sama sekali tidak diperbolehkan. Maka daripada itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun kita tidak bisa berjuang bersama dengan para ulama, walaupun kita tidak bisa berjuang mengeluarkan hartanya kita, walaupun kita tidak bisa berjuang dengan jasadnya kita, tetapi kita masih bisa berjuang dengan suaranya kita. Betul. Tetapi kita masih bisa berjuang dengan suaranya kita. Betul. Nanti bulan April wajib ganti. Nanti bulan April wajib ganti. Karena kita udah nggak tahan, saudara-saudara. Kita udah nggak tahan. Zalim demi kedoliman. Kita udah nggak tahan. Stop kriminalisasi para ulama. Stop kriminalisasi para ulama. Stop kriminalisasi para ulama. Kita tidak tahan zalim dengan kezaliman. Maka daripada itu wajib bagi kita untuk membela syariat Islam. Wajib bagi kita untuk mendukung seluruh ulama-ulama yang hak, yang menegakkan yang hak itu hak, dan yang menegakkan yang batil itu batil. Mungkin hanya sedikit dari saya, sedikit kita bacakan doa wabil khusus untuk guru kita Habib Bahar bin Smith, wabil khusus juga untuk kampungnya kita bacain doa Hizbul Bahar, Hizbun Nasr. Yang lain baca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatwati jabaruti qahrik wa bisur'ati igosati nasrik wa bi ghairati kalintihaki hurmatik wa bi himayati kaliman ihtama bi ayatik nas'aluka ya Allah ya Sami ya Qarib ya Mujib ya Sari ya Muntakim ya Syadidal Bats ya Jabbar ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'tumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah anta ja'ala kaidaman kadani fi nahri wa makraman makra bi aidan alaih wa hufaratan man hafara li waqi'an fiha wa man nasabali syabakatal khida ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqi kafha ya ain sad unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna wa anta khairur rahimin warzuqna wa anta khairur raziqin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.